Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast, jumpa lagi di CCLE Inovatif Podcast, Suara Kreativitas SMK Model PGRI 1 Mejayan. Oke, untuk hari ini kita spesial pakai telur 2, kedatangan tamu yaitu dari Ibu Manajer Sains, Ibu Nastiti. Halo, selamat siang. Dan Bapak Manajer Teknik, ada Bapak Slamet. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak di podcast kami. Padahal ini podcast kita ya. Terima kasih. Sama-sama. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, Baik, sehat, baik. Sehat, tetap semangat. Tetap Pasti, harus. pasti. Iya, karena orang-orang masih daring, kita Luring. semangat. Tapi tetap dengan Protokol protokol kesehatan. Iya, gitu. Baik, kira-kira untuk pembahasan kita hari ini, kira-kira kita mau bahas apa nih? Kita ngobrol santai. Mungkin tidak jauh beda dengan dunia pendidikan pastinya. Pastinya, because Paradigma baru ini. iya, ya. paradigma baru yang lagi booming ya. Iya, betul. Ngetren di pembukaan pembelajaran kita yang Yang baru baru. di tahun 2021-2022. Paradigma baru pendidikan kurikulum 2021. Kurikulum 2021. Oke. Kira-kira saya juga masih awam dengan kata-kata itu. Kira-kira apa sih Bapak atau Ibu yang dimaksud dengan paradigma baru pendidikan kurikulum 2021 itu sih? Apa sih maksudnya? Bisa dong dijelaskan. Monggo. Bisa ya Pak? Ya, siap. Mungkin Mbak Slamet dulu mau Ya, ya. menjelaskan sebagai pembukaan dulu ya Pak? Siap. Ya. Jadi paradigma baru ini konsep yang baru. Sebenarnya bukan baru sih, tapi mungkin baru dicoba. Kelihatannya seperti itu. Karena konsep awal ini dari Ki Hajar Dewantoro itu sudah menyebutkan semuanya intinya itu adalah pada peserta didik. Student center ya Pak? Student center. Lah, tetapi penerapannya itu yang bervariasi. Ternyata masih banyak yang sentralnya bukan pada siswa tapi sentralnya pada guru. Yes. Yang kita akan rubah itu. Jadi dikatakan baru mungkin ya tidak juga sih untuk barunya. Tetapi yang di sini yang memiliki perbedaan yang sangat mencolok itu adalah di kelas 3. Kelas 3 itu waktu dulu itu hanya mungkin sesuai kurikulum, kita dikonsenkan kepada kompetensi apa. Jadi diharapkan itu kalau di teknik gini, kita ambil gitu, anak permesinan. Dulu dia dituntut harus bisa mesin bubut, harus bisa mesin freeze, dia harus bisa CNC. Sekarang tidak. Dia actionnya apa? Cara CNC ya oke, itu berarti dia skillnya memang CNC saja. Gitu. Berarti Kalau lebih dia, ke spesifikasi. ya betul sekali. Ya, Sementara spesifikasi. sistemnya baru itu yang itu. Jadi paradigma barunya di situ. Dan itu pun di kelas 3 secara konsep. Kalau dulu kajian atau pelajaran yang sastra lah katakan teorinya itu terlalu banyak, sekarang tidak. Ya. Jadi lebih ke Prakteknya. Iya, prakteknya Itu yang lebih diselaraskan dengan pengalaman dan pengetahuan Ya. peserta didik kayak gitu ya Pak? Ya, Ya, jadi terapan ya Bu, terapan. Yes. ya, terapan. sehingga beberapa mapel yang mungkin dulu secara teori sekarang masuk pada bidang kejuruan. Jadi sekarang ini konsepnya ada pelajaran umum dan kejuruan saja. Oh, umum dan kejuruan. Oh, Nah. baik. Lebih Ya, dispesifikasi. Ya, Dan itu di kelas 3 bisa lintas kompetensi. Ya, lintas kompetensi. Kompetensi. Ya, Jadi, itu apa tuh Pak maksudnya lintas kompetensi? Jadi gini, kalau di kelas 1 biasa kan anak-anak itu kalau dari awal itu masih menentukan jati diri. Ya. Di kelas 10, 11 mungkin dia masih. Tetapi setelah kelas 11 menginjak kelas 12 kan dia sudah akan berpikir maunya nanti setelah lulus seperti apa. Ya. Nah, ternyata setelah dipikir kompetensi tidak mumpuni atau mungkin dia milih jurusan A, ternyata menurut angan-angannya dia jurusan A ini tidak sesuai, maka dia bisa pindah Iya. kompetensi yang khususnya nanti. Bisa manuver Ya, kompetensi. betul. Benar-benar. Jadi, Ya, ini ya mungkin jawaban karena dulu kita menjadi dilema adalah saat anak berangkat di Jepang gitu dulu. Ya. Jadi waktu berangkat ke Jepang, anaknya itu anak farmasi. Ya, di sana yang dibutuhkan CNC. Nah, ini kan ya unik gitu. Orang-orang kesehatan Tapi jadi rubah menguasai, orang teknik ya, gitu kan ya. di bagian Dan tekniknya. ini solusi untuk saya. Ya. Jadi untuk saya melihat perkembangan ini solusi karena semua jurusan yang ada itu rata-rata kerjanya tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, jadi Betul. di paradigma baru ini mau
mewadahi itu. Iya, Mewadahi. betul sekali. Berarti sangat-sangat sesuai dong ya dengan kondisi generasi yang kita hadapi sekarang. betul. Betul sekali. Ya. Dengan kita tidak terpaku pada satu kompetensi saja untuk Betul hidup. sekali. Berarti Multi. multi talent, multitasking ya Bu Ya, Bapak. betul. Seperti itu. Dari Bu Nasiti mungkin ada tambahan? Jadi memang kalau paradigma baru sendiri itu pembelajaran yang lebih memerdekakan peserta didik, di Ya. mana pusat pendidikan ya ada di peserta didik Peserta itu, didik. seperti itu. Jadi peran guru di sini hanya sebagai fasilitator saja, sehingga dalam pembelajaran itu siswa lebih menggali apa yang ada dalam dirinya, seperti itu, menggali kemampuannya, bakat minatnya apa. Nah, kita di sekolah sebagai wadah untuk menjembatani itu, mewujudkan itu. Nah, seperti itu. Jadi lebih kita sesuai Iya. gitu. sebenarnya meringankan tugas guru, kita hanya sebagai bridge, jembatan mereka ya. Ya, betul, Iya, betul. dalam mereka menggapai apa yang mereka mau. Kan kalau dulu ya, zaman-zaman mungkin angkatan kita angkatan berapa sih? Dulu mau jadi apa? Dokter, ya udah kuliah dokter ya. Jangan singgung-singgung yang lain. Kalau sekarang enggak ya, tadi yang enggak. dengan manuver kompetensi Iya, itu. betul. Iya. Sekarang kayak saya di jurusan SMK Perbankan, tidak menutup kemungkinan nanti ketika di skill Iya. hidupnya, life skillnya kita menjadi apa? Tadi Bapak bilang ahli mesin, CNC. Ya. Yes, benar-benar. Jadi Keren juga. tidak hanya di pengetahuannya aja, jadi life skill-nya harus dapat. Iya, Nah, kita gitu. poin yang harus kita boldnya ini life skill ya. Iya, betul. life SMK skill. model nih bener-bener life skillnya skill, Bang. iya. nah. Bener-bener. Kita juga punya wadah life skill sendiri, namanya Iya. adalah CCLE. Apa tuh Bu CCLE? Apa Biar itu? pada tahu Ya, CCLE. Apa sih kepanjangan CCLE Bu? Center Creativity and Life Skill Education. Education. Jadi di CCLE SMK model ini sebagai wadah untuk menyalurkan bakat minat siswa dalam life skill education. Ada Khususnya banyak ya Bu? entrepreneur. Entrepreneur dan bagaimana menjadi entrepreneur sejati. Betul Di situ sekali. kita gembleng di sana ya Bapak Ibu ya. Iya. Seperti itu. Oke, lalu terkait dengan kurikulum 2021 paradigma baru pendidikan, bagaimana SMK model menyambut ini Menyambut adanya paradigma baru ini? Siap atau bagaimana? Pastinya siap ya. Sebelum ada kurikulum ini, ternyata kita sudah arahnya ke situ. Nah, jadi Secara kita, tidak langsung kita sudah menjemput. Kita sudah menjemput. menjemput. Jadi Kita SMK sudah Model sudah menjemput kurikulum paradigma baru 2021. Jadi seperti itu. kita nggak kaget kan Iya. Bapak? Iya, ini Jadi, sudah kita banget iya. nih gitu. Kagetnya kita malah gini, loh ternyata kita sudah ya. Kita Nah, sudah ya, itu. iya Kagetnya kita itu. malah itu. Jadi kita nggak kaget-kaget amat. Enggak. betul. Nggak shock. Jadi sudah iya, siap. Betul, Karena kita sangat sudah siap mengimplementasikannya sebelum program ini Ini dicanangkan ada, oleh pemerintah. iya, betul. Ya, Jadi- ini baru digaungkan saja. Iya. Tapi sebenarnya kita sudah melaksanakan gitu. Sudah. Jadi malah kita sudah menjemput terlebih dahulu. Ternyata yang sudah kita pakai adalah yang diinginkan pendidikan di Indonesia. Wah, bangga banget Iya, ya, bangga khususnya banget ya Pak. gini, Alhamdulillah. kan siswa ini kan biasanya kalau di sekolah lain itu kan hanya ada guru wali Iya. kelas. Kita sudah ada guru asuh. Ya, Ya, lebih fokus itu. Lebih fokus memperhatikan anak-anaknya sehingga apa yang diinginkan anak itu mulai awal itu sudah apa istilahnya dilakukan analisa, asesmen awal. iya. Sehingga saat dia pembelajaran, tiba-tiba pembelajaran itu sudah ketahuan bagaimana yang diinginkan siswa itu seperti apa. Kan tidak semua siswa itu sama karakternya. Nah, Betul. guru asuh ini juga sebagai wujud dari merdeka belajar. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena guru asuh ini tugasnya bersama dengan 10 anak asuh yang jumlahnya lebih sedikit daripada wali kelas. Ya. Ada guru asuh, ada anak asuh Ya. didampingi dengan orang tua wali. Iya. Nah, 3 komponen ini merumuskan bakat minat anak yang diketahui oleh guru asuhnya sesuai dengan bakat minat anak, orang tua pun juga tahu. Nah, Iya. dari sini maka kita dapat merumuskan pembelajaran apa yang sesuai dengan peserta didik A, B, C dan seterusnya. Sesuai Jadi, dengan iya. passion atau Ya, cita-citanya. betul Iya. sekali. Nah, Jadi itu. kita kita punya meramu Iya. dulu. Apa namanya istilahnya yang meneropong Iya. intelijennya itu sudah tahu. Meraba-raba. Ya, meraba-raba sudah tahu wah ini nanti Iya. arahnya pembelajaran seperti kita sudah melakukan lebih Iya, awal. betul Pak. Gitu. seperti itu, iya. Wah, keren banget. Jadi sudah nggak pas nih kalau ditanya apa sudah
sudah mengaplikasikan sudah ternyata sudah. siap kita sudah on Ya. proses dan kita Ya. sudah jalan. Ya. Nah, malah kita targetnya sekarang itu karena kita sudah menerapkan dengan sesuai kurikulum 2021. Nah, next ke depannya kita mau mengembangkan. Kita sudah menerapkan, nah kita mau mengembangkan atau melejit lah. Kita mau melejit ke arah yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Baik, oke. Tinggi sekali ya. Ih, bener ini bisa 2 jam nih podcast kita. Terkait pengembangan program, maaf Ibu, berarti tercetuslah program-program apa yang akan digerakkan dalam pencanangan paradigma baru pendidikan kurikulum 2021 ini? Ya. Menyikapi adanya kurikulum 2021, kita sangat berterima kasih kepada Direktorat SMK karena dari program-program Direktorat SMK yang sudah sesuai dengan SMK kita, maka kita dapat tahun ini tuh dapat program SMK Pusat Keunggulan. Nah, SMKPK, iya ya. betul sekali. Nah, pusat keunggulan apa? Lah ini yang menjadi sinkronisasi dengan kurikulum baru itu. Nah, tahun sebelumnya kita sudah ada mobil listrik yang kita beri nama Mokokasi, Mokokasi. kepanjangan dari mobil toko kampung pesilat. Aduh Nah, keren banget, iya. iya sih. Ada kayak tayangan di Iya, channel sudah sebelumnya ada, ya. sudah. Jadi kalau mungkin sudah banyak yang memproduksi mobil listrik, tidak hanya di SMK Model, tapi kelebihan kita atau keunggulan kita apa? Kita dalam pemanfaatan mobil listrik ini sebagai upaya memulihkan ekonomi masyarakat melalui produk-produk UMKM yang dapat dijual menggunakan mobil listrik ini. Jadi mobil listrik ini dikemas dalam desain ya Pak, dikemas dalam desain yang sesuai dengan kondisi pandemi COVID, bisa digunakan UMKM sehingga dapat memulihkan perekonomian UMKM seperti itu. Jadi memang kita kalau mobil listrik, mobil listrik banyak yang buat, tapi kita unggulnya apa? Kita dengan mobil listrik ini kita membantu UMKM untuk tetap bisa berjualan sehingga akan memulihkan ekonomi masyarakat. Dan hebatnya lagi, Iya, yang buat gimana, bukan Pak? guru, siswa. Nah, itu. Dan siswanya ini sekarang kuliah di Fast Fast Track Track di dua jurusan pengolahan Politeknik. logam. Super Jadi sekali. yang buat itu konsepnya kan awal itu dari Ya. anak, dianalisa lah dari anak itu. Kita hanya membantu, Ya. kita hanya menyediakan tempat untuk mendesain karena butuh desain itu. Ya. Nah setelah berjalan, perlulah bimbingan Bapak Guru Teknik. Itu hanya membimbing, Pembimbing saja. bimbing saja, sehingga karena terjadilah proses seperti itu. Ya. Ya. Itu Dan benar-benar. ini perkembangan setelah mobil listrik kelihatan arahnya Madun itu porang. Nah, lagi viral. Ini kita kerjakan lagi, anak sudah proses. Ya. Jadi memang program-programnya itu real dan ada hubungannya dengan masyarakat kayak gitu. Iya. Jadi benar-benar berimbas positif. Ya, Nah. jadi yang diharapkan oleh vokasi itu kan anak itu jangan dicecai teori dulu, Iya. tapi dicailah Life skill dulu. lab skill dulu, dikasih trouble solving, dia harus bisa memecahkan dan ini terbukti. Anak juga bisa mendesain mobil listrik. Ini sudah mau mendesain untuk bagaimana caranya mempercepat dalam mencuci forang. Wah. Yang kemarin kalau tidak salah kita dapat juara. Ya. Dapat bocoran lagi kan. Kita juara Bu. Juara 1 untuk mesin pencuci Pencuci porang, porang. lalu kita juara 3 untuk mesin pencacah porang, Ya, membuat dari lalu chip. kita juga juara 3 untuk kategori ekonomi, lomba kategori pembuatan olahan makanan dari porang, itu juara 3. Luar biasa. Bangga banget gak sih? Ya, Jadi rugi bener-bener kalau iya. udah gabung. Nggak, rugi Kalau banget. udah- Jadi ini bener-bener student centernya tuh dapat menyeluruh. Iya betul sih. Mereka yang membuat, mereka yang memperkenalkan kepada masyarakat. Jadi benar-benar student centernya tuh, jadi guru nih benar-benar fasilitator saja, mendampingi, Iya, betul. mendampingi, nggak Mendampingi kerja, dan support. nggak kerja berat, gitu ya. Betul tidak? Iya. Beratnya adalah menjadikan mereka anak-anak yang sukses. Betul, itu tugas kita bersama ya Bapak Ibu gitu. Jadi terkait untuk implementasi tadi paradigma baru pendidikan 2021 ya kurikulum 2021 maaf. Sejujurnya SMK sudah terjun lalu sudah mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran kita dengan kita pencapaian target skill pasport Iya, betul. ya SMK model
skill pasportnya sudah terkenal banget ya. Kita implementasinya itu Iya, ya jadi- untuk pencapaian. Jadi kalau ditanya programnya apa? Program kita dalam pengembangan kurikulum 2021 yang pertama yaitu ada Mongkokasi yang sudah kita kerjakan sejak tahun 2020 ternyata sesuai dengan kurikulum 2021. Selanjutnya adalah CCLE yang sudah kita bangun juga sejak tahun 2020 sebagai wadah life skill. Nah, alatnya apa? Skill pasport Yes, itu. pasport itu sudah. Iya. ABC sudah ngeklik. Iya. Tinggal jalan lagi. Apa jalannya tinggal dikencengin kali Pak ya speednya. Ya, Kak, ini. Ya. Jadi yang evaluasi yang kini kan kita menerapkan skill pasport itu sudah memotong, artinya gini. Jadi kalau saya melakukan kunjungan, beberapa guru yang melakukan kunjungan di industri itu kaget. Kelas 3 ya magangnya gitu. Nah kan biasanya kan hanya kelas 2, Ya, kelas di 2 mana-mana. terus nanti sebagian kelas 3. Iya, Ya, betul. kembali lagi ke sekolah. Kalau kita kan tidak, langsung kelas 3. Kelas 3. Kita berangkatkan. Nah karena apa? Kita konsepnya sudah dibuat yang namanya pembelajaran 3 tahun itu diselesaikan 2 tahun Iya. dengan cara konsep skill pasport tadi. Dan ini hasil dari beberapa evaluasi, kita nanti akan mengembangkan skill pasport individu. Yang Ya, sesuai, sesuai dengan bakat minat Bakat ya. minat. Iya. Iya. Itu yang kita proses untuk pengembangan di situ. Sudah lebih mematangkan, ya. lebih enak untuk mengklasifikasikan. Oh, nanti kalau anak ini mau jadi ini loh Iya, rawannya. iya, betul, Aduh. betul. Jadi tujuannya guru asuh tadi, ada Iya. anak asuh, ada berapa anak yang diasuh, sama orang tua atau wali harus mengetahui bakat minatnya apa sih dari anak saya, putra saya, seperti Iya, itu. Nah, benar. Sudah kita analisis lebih Dari awal. awal, gitu. gitu, dari Jadi awal. benar. Jadi nggak mungkin anak ini ibaratnya sakit panas kita kasih obat diare kan gitu ya Iya, Pak ya. iya. Sinkron Jangan ya, sinkron, harus jangan, sinkron jangan. gitu ya. Ke Jangan. situ ibaratnya. Iya. ya. Oke, ya ampun, seru banget terkait. Padahal itu pembicaraannya tuh serius judulnya. Paradigma Iya. baru pendidikan kurikulum. Judulnya, Iya, judulnya. tapi jangan dibikin kaku ya. Iya. Ternyata kita sudah terjun, kita sudah berenang. Mungkin sementara SMK lain saya rasa masih dalam beradaptasi dengan kurikulum ini. Kurikulum Tapi baru SMK ini. model, gimana? Lagi berjalan. Ya, malah berjalan. Sedang mengencangkan speednya. Ya, Harus. harus Orang jangan melejit ya. Iya, melejit. orang mungkin orang berjalan kita sudah melompat ya, Pak. Orang berjalan kita melompat. Baik, Pak, untuk yang mungkin pertanyaan terakhir. Kira-kira harapan dan mimpi SMK model terkait penerapan kurikulum 2001, paradigma baru pendidikan Merdeka Belajar ini itu apa, Bapak Ibu? Pas satu dulu mungkin gimana Pak? Monggo, Pak. saya masih tak memimpikan dulu. Tapi jangan tidur ya Pak. Sebelah Bu Nastiti jadi bobo ya. Aduh, monggo. Jadi kalau harapan kami sekarang ini sudah arahnya untuk SMK itu konsep lebih semakin jelas. Jadi konsep SMK yang awalnya anak itu nanti mau kemana, action kemana, itu sekarang sudah ada gambaran lebih jelas. Yang kami harapkan dukungan dari beberapa pihak, karena ini ya mohon maaf masih ada beberapa industri yang belum bisa menerima lulusan SMK. Ya, harapan kami semua industri mendukung semua sehingga penyerapan anak SMK itu lebih baik. Sehingga mungkin ini adalah salah satu bocoran informasi untuk penyerapan anak kita mau buat PT gitu. Iya. Ya, Iya. nah ini mungkin salah satu solusinya. Karena Mimpi ya, Pak. yang mimpi mimpinya kita mimpi itu kita. bisa membuat PT. Jadi SMK-nya ini kerjanya di sini, wah wis met itu. Jadi daya serap kita tinggi Ya, nih. betul. Ya, daya serap kita lebih tinggi. Betul. Gitu. Itu kalau mimpi saya gitu loh. Mimpi kita, Pak. Oh iya. Mimpi kita bersama. Kita mimpi bersama. mungkin lain lagi karo Bu Nastiti. Mimpinya apa saya kurang Iya. tahu ini. Bocorin dong Bu, Iya. mimpi Bu Nastiti apa? Ini mungkin lebih tepatnya adalah mimpi SMK ini. Mungkin mimpi SMK ini. SMK ini insya Allah sudah mempunyai program yang besar seperti itu. Nah, Pastinya. mimpinya adalah bagaimana program yang besar ini tidak hanya sekolah kita saja, tetapi bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah lain. Kita semua dari SMK, dari pendidikan vokasi mempunyai program yang bagus, program yang besar. Ayo kita bersama-sama melangkah, melompat bareng. Betul. Nah,
Kalau kita sudah melompat bareng, maka goalnya pun juga akan bareng-bareng juga dengan hasil yang besar juga. Betul. Karena kita bareng-bareng. Iya. Betul. Termasuk kita punya program CCLE. Ayo, program CCLE ini jangan hanya di SMK Model saja. Iya. Program CCLE ini harus ada di SMK-SMK lain, SMK Jawa Timur, bahkan sampai SMK Indonesia. Dan kita membuka peluang untuk teman-teman yang lain bergabung ya. Bapak, Ibu, ya kita buka peluang, kita buka kesempatan. Yuk yang mau gabung gitu. Dengan CCLE. SMK Model PGR 1 Mejayan. Iya, seperti itu. Gimana? Obrolannya tuh berasa hangat dan Sudah Sabtu hangat lagi. Sabtu hangat dan benar-benar inspiratif sekali dan langsung feeling bangganya. Coba yang nggak menjadi keluarga besar SMK pasti hanya cuma bisa kesini gitu ya. Ya Kesini gabung. Siap-siap di Gembleng Life Skill Education-nya karena kita benar-benar poin utamanya life skill education because life is doesn't need theory tapi life skill-nya itu action. Do it. Memang kalau yang namanya sesuatu yang baru awalnya pasti berat. Ya, Nah, berat. ketika ini sudah kita laksanakan, kita gembleng dari awal, kita jajaki dari awal bagaimana, insya Allah next kedepannya akan menjadi ringan. Betul. Dan adakah kendala dalam kita melaksanakan kurikulum terbaru ini, Bapak Ibu? Yang dirasakan di SMK Model? Pastilah, kalau yang namanya kendala pasti. Tapi itu kan ibarat kerikil semakin tajam kecil-kecil tapi membuat kita lebih motivasi. Menantang. Kan Triggernya di situ ya Pak, ya, triggernya kita. kerikil-kerikil kecil-kecil Iya. itu. Wah, Iya. makanya kita kan semua rata-rata di sini ya hampir kita muda ya. Ya kita kan masih kurikulumnya muda-muda. Iya, sangat. Sama kan? Terlihat Iya, dari itu. senyumnya. Terus kita itu banyak sudah perbaikan dari grow mindset itu yang perubahan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi tantangan-tantangan itu bukan menyurutkan semangat tetapi tantangan ini harus ditaklukkan. Ditambah lagi yang motivasi dan dorongan dari Bapak Kepala kita yang super ya Pak ya, Betul Bapak Ibu sekali, bener? ya. Iya, super sekali. Yang benar-benar mengajarkan kita tentang hidup kalian harus berguna. Jangan banyak ngeluh. Seperti itu. Hidup harus berusaha, hidup tidak ada yang mudah. Hidup tidak ada yang mudah, tapi semua walaupun kita bertemu hal sulit pasti akan kita lewati. Ada jalannya. Iya. There is one, there is a way. Gitu Bapak Ibu. Oke, saya mau sudahin tapi kayaknya masih hangat. Iya, saya kayak kalau udah ngobrol sama Bunda sama Pak Slamet nggak bisa berhenti nih. Gimana? Lanjut ini ya. Lanjut lagi besok ya kali ya. Lanjut besok lagi, nanti kita bikin episode baru lagi. Siap. Oh iya, nanti kita ada sesi akustik juga. Jadi kita bukan hanya ngobras, kita nanti punya program-program Pak. Ada stand up comedy, ada battle receh yang akan tetap kita terapkan. Lalu cover akustik itu untuk guru dan anak. Mas Slamet ini mungkin. Saya tak terlalu bisa. Wah Slamet nih merendah saja. Padahal bisa loh. Gitu. Baik sahabat podcast, untuk hari ini pembicaraan kita bersama Ibu Nastiti dan Pak Slamet bukan berakhir sih Bu, tapi kan nanti akan berlanjut. Next ya. Mungkin kita sudahi dulu untuk hari ini dengan beberapa informasi yang bermanfaat yang bisa kita terima dan insya Allah bisa menularkan hal-hal positif bagi yang mendengarkan. Dan insya Allah SMK bisa menjadi Motor penggerak. penggerak betul Pak gitu. Kita jadi motor penggerak untuk bagi yang lain. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir. Ini padahal sibuk sekali loh. Bapak Ibu ini sibuk sekali tapi menyempatkan hadir. Iya. Saya bisa culik berdua di sini tuh alhamdulillah. Bisa dapat bang. Ini kursi panas. Kursi panasnya ya. Gimana kursinya panas nggak? Enggak ya? Saya selalu goyang-goyang ini. Ya, jadi enak ya Pak ya. Iya. Oke, sekian dari kita dan jangan lupa untuk selalu tetap berkarya. Jangan selalu hidup itu harus terus berjalan apapun yang terjadi dan pantang mengeluh. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya di CCLE Inovatif Podcast Suara Kreativitas SMK PGRI 1 Mejayan. Assalamualaikum. Dadah.